Shalom seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mengajak seluruh jemaat secara bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Saat ini kita berada di era di mana kebebasan pribadi dijunjung tinggi dan dihormati. Setiap pribadi dapat secara bebas memilih sesuai kehendaknya sendiri. Namun, di dalam iman Kristen, kita juga percaya akan adanya kedaulatan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menetapkan setiap rangkaian hidup kita. Konsep mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia inilah yang terkadang menjadi perdebatan. Apakah kedaulatan Tuhan membuat kehendak bebas manusia tidak berarti? Atau apakah kehendak bebas manusia dapat mengurangi kedaulatan Tuhan? Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Di dalam bahasan hari ini, kita akan sama-sama melihat beberapa pertanyaan seputar hal ini. Pertanyaan pertama dan menjadi pertanyaan sentral yang sering ditanyakan adalah, apakah kehendak bebas manusia melawan kedaulatan Tuhan? Pertama-tama, kita harus paham bahwa kehendak bebas manusia adalah pemberian dari Tuhan. Kejadian 1 ayat yang ke-26a berkata, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Salah satu bentuk keserupaan tersebut adalah manusia diberikan akal budi untuk berpikir dan menimbang-nimbang setiap keputusannya. Manusia tidak diciptakan seperti robot atau mesin yang hanya beroperasi mengikuti perintah sang operator. Di dalam perjalanan hidup seorang manusia, banyak pilihan-pilihan yang harus dipilih. Sebagai makhluk berakal budi, manusia dilatih untuk dapat menimbang-nimbang dari segala pilihan yang ada. Inilah yang disebut dengan kehendak bebas. Walaupun manusia diciptakan dengan kemerdekaan dan kehendak bebas atas setiap pilihannya, Tuhan juga mengajar akan hidup bertanggung jawab akan setiap pilihan yang diambil. Hal ini dikarenakan ada konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil. Inilah bentuk kedaulatan Tuhan, di mana Ia sebagai pencipta memilih untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas dengan segala konsekuensinya. Ini sekaligus membuktikan bahwa kehendak bebas manusia bukanlah sesuatu yang dapat melunturkan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Namun perlu diingat, meskipun manusia dipanggil untuk hidup dengan kehendak bebas, jangan sampai kehendak bebas yang diberikan itu digunakan untuk hidup di dalam dosa yang dapat merusak kehidupan manusia itu sendiri. Sebaliknya, biarlah kemerdekaan itu dipakai untuk melayani dan berbuat baik atas dasar kasih sesuai dengan kerinduan Tuhan. Bila kehendak bebas dipakai manusia secara negatif, manusia menjadi bebas tanpa aturan, hukum, etika, dan moral. Hal ini dapat berakibat manusia menjadi makhluk yang liar. Tapi apabila manusia menggunakan kemerdekaannya untuk memilih yang baik dan benar, seseorang dapat memaksimalkan potensinya sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Allah. Pertanyaan kedua mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, apakah Tuhan tetap bekerja di atas kehendak bebas manusia? Roma 8 ayat yang ke-28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan ayat tersebut, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Hal ini termasuk dengan setiap keputusan dan kehendak bebas yang manusia lakukan. Kehendak bebas manusia tidak akan melunturkan atau membatalkan kedaulatan Tuhan. Karena Allah juga dapat menunjukkan kedaulatannya lewat kehendak bebas manusia.
Tidak ada kisah yang lebih baik untuk menggambarkan hal ini dibandingkan kisah perjalanan hidup Yusuf. Sewaktu semua orang dalam hidupnya melakukan hal yang jahat padanya, namun Allah menggunakan perbuatan-perbuatan jahat tersebut untuk menjadi jalan bagi Allah untuk memelihara sebuah bangsa yang besar. Pertanyaan berikutnya mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, bagaimana kita dapat menggunakan kehendak bebas dengan baik? Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 menyampaikan, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Bagian kedua dari ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Namun yang terpenting adalah bagian pertama dari ayat ini, di mana untuk menggunakan kehendak bebasnya, manusia harus tinggal dan hidup selaras di dalam firman Tuhan. Lewat kalimat ini, Tuhan mengajarkan manusia untuk memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Waktu manusia memiliki pengetahuan yang benar mengenai Tuhan serta pengalaman pribadi dengan Tuhan, dipastikan manusia tersebut akan memiliki kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat pembahasan hari ini, kita sebagai manusia sadar bahwa hidup kita telah dianugerahi kehendak bebas oleh Tuhan. Maka dari itu, kita harus menggunakan kehendak bebas yang kita punyai secara positif untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang serta menjalankan rencana Allah atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Luar biasa, kita sudah masuk di bulan ketiga tahun ini, minggu pertama dan tanggal 1. Saya melihat dari tempat ini wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Ada semangat, ada sukacita, amin. Haleluya. Jadi Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Berikan dulu salam kiri kanan, katakan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Haleluya, haleluya. Siapkan hati kita untuk kita bersama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini dengan membaca Mazmur 91 dengan suara yang nyaring bersama-sama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Segala puji, syukur, hormat, pengagungan kami naikkan bagimu Tuhan Yesus Kristus. Raja di atas segala raja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus keselamatan itu datang bagi setiap kami. Berkatilah ibadah pagi hari ini. Berkatilah setiap umatmu di tempat ini. Ibadah dari awal pertengahan sampai akhir. Terjadi di dalam nama Bapa, dalam nama Putra dan Roh Kudus. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh besar, sungguh ajaib karya-Mu bagi kami Tuhan. Amin. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Nyanyikan bersama, besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu, amin. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Bawa pujianmu bagi Dia, Raja segala raja. Dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Layaklah segala bangsa, segala bangsa datang sujud kepadamu Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Biar setiap kami umat-Mu Tuhan datang membawa puji-pujian kami bagi-Mu, Raja segala bangsa. Haleluya, haleluya. Kami bawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu, yaitu tubuh, jiwa dan roh kami sebagai persembahan yang hidup berkenan bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Di hadapan takhta-Mu yang kudus, kami mau bersujud menyembah-Mu Tuhan.
Mari dengan segenap hatimu, angkat tanganmu, angkat suaramu, nyanyikan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Layak kudus, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kami datang bawa pujian kami datang bawa persembahan kami bagimu Tuhan, hanya bagimu. Sebab Kau Raja segala bangsa, kuasa-Mu sungguh nyata bagi kami, di surga dan di bumi. Haleluya. Dia adalah basyara. Mari umat Tuhan, umat yang mengasihi Tuhan, mari bersekutu bersama dalam kuasa-Nya, bersekutu bersama dalam kebangkitan-Nya. Kuasa kebangkitan-Nya melingkupi setiap kita, memampukan setiap kita untuk terus bergerak maju. Puji nama-Mu Tuhan, agung nama-Mu Tuhan, kekal kuasa-Mu Tuhan, dulu sekarang dan selamanya. Biarlah mulut kami memuji-muji nama-Mu. Haleluya. Ikira la bashanda la bayara la bayara la bayara la bayara la bo. Ikira la basere. La bakashanda la bayara la. Iyara la 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 la. Naikkan mazmur yang baru bagi Dia, puji-pujian pengagungan bagi Dia. Dia menguatkan setiap kita, Dia yang menyembuhkan setiap kita, Dia yang mengangkat kita dalam kemuliaan-Nya. Dialah Tuhan, Dialah Raja, Yesus Kristus Tuhan namanya, yang layak disembah, yang layak dipuja sampai selama-lamanya. Haleluya. Rabakasyana dalalamo. Ya la la la. Quiero el amor, quiero la mañana,
Terima kasih Tuhan. Sebab kami tahu hidup kami bukan tentang kami, bukan untuk kami, tapi hidup kami berasal daripada-Mu. Dan kami kembalikan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Seluruh tubuh jiwa roh kami bawa sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Berbau harum di hadapan-Mu. Kau ku agungkan, Kau ku sembah selama-lamanya. Kau ku agungkan, Kau ku puji, Kau ku sembah selama-lamanya. Kau ku agungkan, Kau ku puji, Kau ku sembah selama-lamanya. Kau ku agungkan, Kau ku puja, Kau ku sembah selama-lamanya. Kau ku agungkan, Kau ku puja, Kau ku sembah selama-lamanya. Kau ku agungkan, Kau ku puja, Kau ku sembah selama-lamanya. Agungkan Engkau, Kau ku puja, Kau ku sembah selama-lamanya. Agungkan, Kau agungkan atas seluruh bumi. Surga puji-Mu ku agung. Kau ku agungkan, Kau ku agungkan. Oh Yehova, Kau ku agungkan. Oh Yehova, Kau ku agungkan. Ku agung, Kau ku agungkan, Kau ku agung. Amin. Atas seluruh bumi, makhluk surga puji-Mu ku agungkan, Kau ku agungkan. Oh Yehova, Kau ku agungkan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berhak dulu, sekarang dan selamanya. Dia Raja, segala raja, layak dipuji, disembah. Amin. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Nyanyikan Hosana, 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 Hosana.
Mari umat Tuhan bersama-sama berdiri, nyanyikan. Layak dipuji. Angkat suaramu. Hanya Yesus yang layak dipuji. Hanya Yesus yang layak disembah. Namamu besar, namamu besar, namamu besar, namamu besar, termulia. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Sikadalah basanda dalam bayar alamu, uraba kasene dalam bayar alamu. Segala pujian, pengagungan, hormat kami hanya bagi nama Yesus. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Kau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau memanifestasikan segala yang terbaik dari surga bagi setiap kami umat-umatmu yang ada di tempat ini. Dan kami ada di dalam kawasan ilahimu, di mana Engkau terus bergerak bersama-sama dalam kehidupan kami. Menyatakan kemuliaanmu demi kemuliaanmu dalam kehidupan kami. Dan kami mau berdampak menerangi kota ini, pekerjaan kami, keluarga kami dengan kemuliaan daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersatu hati, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami tahu Tuhan, hatimu ada di bangsa ini. Kasih-Mu luar biasa bagi bangsa ini. Kami lepaskan berkat, pertobatan, keselamatan, kedamaian bagi bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah pemerintahannya, diberkatilah perekonomiannya, diberkatilah keamanannya, diberkatilah sumber daya alam, sumber daya manusia, diberkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Biar setiap umat-umat Tuhan, setiap masyarakat bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, biarlah kasih-Mu nyata Tuhan, nyata Tuhan bagi bangsa ini. Engkau tak akan membiarkan bangsa ini berjalan menuju kepada kebinasaannya Tuhan. Kami lepaskan pertobatan bagi bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada keselamatan di dalam nama yang lain selain nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami, Bapak-bapak rohani kami Tuhan. Bapak Gembala Pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Ibu Hermina, para wakil gembala yang ada. Dan juga kami berdoa untuk Bapak Gembala di CK9, GB House of Glory Ambon, beserta dengan Ibu Wakil Gembala Tuhan. Kami lepaskan berkat bagi mereka Tuhan. Mereka adalah pemimpin-pemimpin kami, orang tua rohani kami. Biarlah kekuatan daripada Tuhan terus Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka terus berjalan, mereka terus melayani Engkau sampai akhir hidup mereka. Kemuliaan demi kemuliaan selalu ada dalam kehidupan dan pelayanan mereka. Diberkatilah penggembalaan mereka, diberkati pelayanan mereka. Kemanapun mereka pergi, penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka. Pada saat mereka memberitakan Injil kabar baik, sungguh ada tanda-tanda heran dan ajaib menyertai pelayanan mereka. Kekuatan kesehatan terus Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka. Diberkatilah keluarga mereka, diberkatilah usaha bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk para leaders, berdoa untuk setiap pengerja GBS of Glory dan setiap jemaat-jemaat kekasih Tuhan yang ada di tempat ini. Kami percaya dalam kesatuan hati,
Kami ada di dalam naungan kuasa-Mu Tuhan. Kami terlindungi sempurna. Dan kami percaya biar setiap kami terus bergerak bersama-sama untuk menuntaskan amanat agung dalam kehidupan kami. Bagi gereja, bagi kota, bagi bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memampukan setiap kami untuk terus bergerak bersama dengan Engkau. Roh Kudus bermanifestasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berdoa untuk setiap persembahan yang kami bawa Tuhan dengan ucapan syukur di hadapan hadirat-Mu. Persembahan syukur, persembahan diakonia maupun perpuluhan, dan juga untuk pembangunan gedung gereja Tuhan. Kami bawa dengan ucapan syukur. So, kami tahu dan kami percaya kami adalah umat-umat yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama dengan saya katakan. Sekali lagi katakan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita puji Allah kita yang besar. Amin. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Allah kita besar, sungguh amat besar. Nyanyikan bersama. Ya sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar. Dia besar. Segala sesuatu tercipta. Sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Allah kita besar, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia memiliki kuasa besar. Dia besar. Sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia. Marilah kita puji, marilah kita sembah Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Sekali lagi nyanyikan. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, segala sesuatu tercipta. Tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita puji Dia. Marilah kita sembah. Oh haleluya, oh haleluya, besarlah nama. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Nyanyikan dengan iman. Sesuatu tercipta, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan. Sekali lagi umat Tuhan sama-sama bertepuk tangan dan kepala nyanyikan. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, oh haleluya, besarkan namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira.
berdiri nyanyikan, besarkan nama Tuhan. Besar kemurahannya besar. Amin. Bersama-sama angkat tanganmu dan nyanyikan, Tuhan ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Sekali lagi katakan, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Wow. Amin. Setiap kita telah ditebus oleh Tuhan. Amin. Dimerdekakan oleh Tuhan. Biar sukacita kita penuh di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Nyanyikan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi. Amin. Karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi. Karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menyanyi, mari menari memuji, bukankah sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Semua memuji-mujimu Tuhan. Mari sekali lagi angkat suaramu, nyanyikan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua biarlah semua memujimu Tuhan. Biarlah semua memuji, biarlah semua memujimu. Yeah, yeah. Amen.
Biarlah setiap umat Tuhan memuji-muji nama Tuhan. Amin. Bukan hanya di tempat ini, tapi di rumah kita, keluarga kita, tempat pekerjaan kita. Biarlah kita tetap memuji-muji nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kamu tetap setia melayani Tuhan. Sekalipun doa kami belum terjawab, kami tetap setia melayani-Mu Tuhan. Sekalipun Engkau seolah-olah terlambat menolong kami, tapi Engkau dalam kepastian-Mu selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau Yesus yang setia bagi setiap kami. Haleluya. Amin. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku akan lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Mari bersama-sama nyanyikan pujian dari Allah. Katakan, meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya. amin. Dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus
kamu wanita nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, meskipun Tuhan tak menolongku. Pria, kita berdoa mengamini setiap kata-kata pujian ini. Haleluya. Ku tetap memilih untuk percaya dan berucap syukur. Bergantian kaum pria nyanyikan bait yang kedua. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Angkat tanganmu bersama-sama nyanyikan pujian ini. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau telah menolong kami dan akan selalu menolong kami, Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan setiap kami saat kami lemah, Tuhan. Dalam rasa sakit Engkau ada, sebab Engkau Yesus setia. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Nyanyikan dengan pengertianmu. Katakan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau. Amin, 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 amin. Dalam rasa sakit Engkau ada bersama kami, bahkan merasakan sakit bersama kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau setia, Tuhan. Amin, amin. Berkali-kali Kau menolong, berkali terima kasih. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Merenungkan kembali setiap kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Dan biarlah hatimu naikkan ucapan syukur bagi Tuhan. Jika saat ini nampak Tuhan seolah-olah belum menolong kita, tapi ingatlah melalui pujian ini Tuhan Yesus setia. Dia tak pernah meninggalkan kita. Dan saat dimana Dia bergerak bagi setiap kita pribadi lepas pribadi, menolong setiap kita, menguatkan setiap kita, menyembuhkan setiap kita. Jangan takut, jangan khawatir. Jangan berputus asa. Tetap percaya kepada Tuhan dan selalu naikkan ucapan syukurmu bagi Dia. Sebab itulah kekuatanmu
menghadapi setiap masalah hidupmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kepar hidup, dan kepar berkat yang beta terima. Dan ke Tuhan Yesus, dan ke banyak-banyaklah. Haleluya. Beta percaya Tuhan beserta. Tuhan beserta. Amin. Selama. Yes. Amin. Danke Tuhan Yesus atas hidup ini. Jangan lihat hanya pada masalahmu, tapi lihatlah berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih atas hidup ini, nafas hidup yang kau beri Tuhan. Amin. 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 Yang beta terima. Haleluya. Dan ke Tuhan Yesus, dan ke banyak-banyaklah. Beta percaya Tuhan beserta selama-lamanya. Sambil kita berdiri bersama-sama nyanyikan pujian ini. Dan ke Tuhan Yesus, dan ke banyak-banyaklah. Dan ke kita percaya, Tuhan beserta, selama-lamanya. Sekali lagi dengan ucapan syukurmu nyanyikan. Dan ke Tuhan Yesus, percaya Tuhan beserta selama-lamanya. Kita percaya, kita percaya Tuhan beserta selama-lamanya. Kita percaya, beta percaya Tuhan beserta selama-lamanya. Amin, amin, haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan ke Tuhan Lord, dan ke banyak Tuhan Yesus, dan ke banyak Tuhan Yesus. Amin.
Kami mau bilang dangkai banyak Tuhan Yesus atas semua yang Tuhan berikan buat kami. Dangkai banyak Tuhan Yesus. Kalau sampai hari ini kami bisa berdiri kepada Engkau, kami bisa datang beribadah kepada Engkau, ini adalah sebuah kesempatan yang begitu mahal dan berharga Tuhan. Kalau kami masih bisa dipakai Tuhan sampai hari ini, itu hanya karena Tuhan yang begitu baik. Di pagi ini kami mau belajar terus untuk mensyukuri semua yang Tuhan buat dalam hidup kami. Semua berkat-berkat Tuhan. Bahkan setiap nafas kami, setiap hembusan dan setiap tarikan nafas kami. Kami mau pastikan bahwa semuanya itu keluar untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan tubuh kami. Bahkan untuk kaki kami yang masih bisa melangkah sampai di tempat ini Tuhan. Itu menunjukkan bahwa Tuhan begitu baik bagi kami. Kami tidak mau kami tidak mau menyia-nyiakan segala kehidupan kami Tuhan. Kami mau pakai hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Dan biarlah dari kehidupan kami orang melihat Tuhan di dalam kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan. Hati yang mau belajar, hati seorang murid bagi kami. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah saat ini hanya tentang Tuhan yang bekerja. Hikmat Tuhan memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami, melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya nih Tuhan. Tuhan pakai secara dahsyat dan ajaib untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua jemaat yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Pak Sony dan Ibu Linda, dan juga semua tim pelayan di tempat ini. Terima kasih banyak untuk kepercayaan yang begitu mahal yang diberikan buat saya. Untuk hari ini bisa berdiri di tempat ini, menyampaikan firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Raja Labis. Saya datang bersama istri saya. Satu orang istri, hanya satu orang istri seumur hidup, dan saya punya 4 orang anak. Anak-anak saya sudah lumayan besar-besar, yang paling bungsu SMP kelas 1. Yang lain sudah kuliah semua. Ya, shalom Bapak Ibu. Semua sukacita hari ini? Semua siap belajar bersama saya? Oke. Mari buka dengan saya di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai ke 6. 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai ke 6. Sudah? Hizkia Raja Yehuda itu judul perikopnya. Tapi saya akan baca sampai ayat 6 saja. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz menjadi Raja Yehuda. Anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia.
Ayat yang ke-6, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Saya tambah satu ayat lagi, ayat ke-7, maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia berperang, ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Amin. Saya kasih judul khotbah saya di pagi ini adalah, bisa boleh PowerPoint-nya? Adalah hiduplah sebagai orang pilihan Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua di tempat ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Saudara percaya bahwa saudara di tempat ini adalah orang-orang pilihan Tuhan? Amin. Saya sangat percaya kalau saya adalah orang pilihan Tuhan. Bahkan sebelum saya bertobat, bahkan sebelum saya mengenal Tuhan, hari ini saya menyadari bahwa ternyata dari sebelum saya bertobat, Tuhan juga sudah memilih saya. Bahkan sebelum saya lahir, sebelum saya punya papa dan mama mengenal satu sama lain, Tuhan sudah memilih saya. Tuhan sudah menentukan saya. Begitu pula kita semua di tempat ini. Amin. Sebelum saya cerita lebih lanjut, saya ingin sedikit pengenalan buat Bapak Ibu tentang saya. Saya dulu sebelum bertobat, saya ini adalah orang yang sangat anti dari SMA. Saya ditawarkan, saya diajak berulang-ulang kali untuk datang beribadah di gereja yang tepuk tangan, menangis-menangis. Yang namanya gereja pertobatan itu, saya orang yang sangat anti dengan gereja itu. Gereja ini, seperti gereja inilah. Saya sangat anti. Satu waktu saya sudah menikah, dan waktu saya punya di rumah saya tadi malam saya sedikit cerita mengenai kehidupan saya buat anak-anak Yu tadi malam. Kehidupan saya dulu adalah kehidupan yang kelam. Dari sekolah, saya bukan anak sekolah yang baik. Saya tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Saya ke sekolah hanya nakal-nakal. Dari SMP saya sudah belajar merokok, saya sudah belajar minum. Tambah lagi saya punya toko, waktu sebelum kerusuhan itu toko orang tua saya itu adalah, kalau mau dibilang toko jual minuman beralkohol terlengkap di kota Ambon. Dan kalau kami jual minuman beralkohol itu kami jualnya tuh vulgar sekali. Tidak sembunyi-sembunyi, memang betul-betul dipampang semua untuk lihat. Dan semua minuman beralkohol itu saya tahu dari nama, mulai dari murah sampai yang paling mahal saya tahu. Dan Bapak Ibu tahu kalau saya ke sekolah itu saya jarang sekali belajar. Sering bolos, kalau ke sekolah saya sering bawa minuman untuk minum di kelas, minum di belakang jendela, di dalam belakang jendela kelas. Saya suka merokok di dalam kelas. Bahkan saya pernah ditangkap di SMA, ditangkap di dalam sekolah, di sweeping saat itu saya ditangkap karena membawa ganja. Saya ditangkap dan orang tua dipanggil, sedangkan orang tua saya tidak berada di Ambon dan saya sangat takut kepada orang tua saya. Papa saya itu jarang marah, tapi kalau satu kali dia marah, itu saya takut luar biasa. Dan waktu saya mendapat surat panggilan, Bapak Ibu tahu, saya takut untuk kasih tahu. Dan waktu saya katakan, akhirnya saya punya saudara kasih tahu buat saya punya papa. Oh, saya mesti kasih tahu, pokoknya beta mesti kasih tahu. Kalau saya jadi apa-apa di sekolah, saya dapat pecat, ini saya orang tahu, mesti kasih tahu. Akhirnya dikasih tahu. Dia panggil beta papa namanya John, jadi dia panggil ku John. Ini Jeffrey ada dapat panggilan di sekolah. Surat panggilan kenapa? Beta ini memang dari dulu sekolah itu surat panggilan itu paling banyak. Sampai guru BP itu sudah kenal beta, sampai bosan lah beta muka karena dapat surat panggilan terus. Tapi itu yang kasus paling parah sudah dalam beta punya perjalanan sekolah itu. Dia bilang buat beta punya papa, ku John, Jeffrey dapat panggilan ke sekolah. Dapat surat panggilan. Kenapa? Karena kedapatan bawa ganja di sekolah. Papa saya marah sekali. Usia bagaimana ini?
beta kasih sekolah, saya pernah begini. Dalam pikiran papa saya itu, saya ini anak baik-baik. Saya ini kelihatan muka baik-baik. Padahal di belakang-belakang itu nakal sekali. Saya dulu waktu zaman sekolah itu geng motor, anak-anak geng motor dulu. Dan saya dipanggil, papa saya bilang begini, pokoknya beta yang pergi. Kalau sampai ini beta pergi sekolah, beta langsung suruh stop sekolah, berhenti sekolah, usah berhenti sekolah. Saya usah pergi sekolah, lah berhenti. Saya takut saya mati. Dan akhirnya tidak ada yang mau pergi menghadap buat saya. Lalu saya ke rumah kos, saya punya kakak sepupu punya rumah kos. Di situ ada satu perempuan, kalau mau dibilang perempuan panggilan lah. Kalau zaman itu dibilang perempuan panggilan. Saya minta tolong sama dia, Mbak bisa nggak pergi menghadap buat saya di sekolah. Di SMA Negeri 1 Ambon ini. Bisa nggak pergi menghadap buat saya di sekolah? Oh bisa, boleh. Akhirnya dia yang pergi menghadap buat saya. Bayangkan, bukan keluarga saya, tidak ada satupun. Saya panggil surat panggilan di sekolah itu berulang-ulang, tapi tidak pernah satu kali pun saya punya om atau tante atau saya punya orang tua pergi menghadap, tidak pernah. Kerjaan saya cuma itu. Dan satu waktu, dan kemudian dia pergi menghadap. Dan singkat cerita ya masalahnya selesai. Dan kemudian singkat cerita juga waktu saya menikah, saya mulai satu waktu saya diajak sama saya punya bapak gembala yang sekarang jadi gembala saya. Dulu masih teman-teman karena teman sekolah, bapak gembala itu teman sekolah sama istri saya. Bapak gembala sama ibu gembala itu teman sekolah sama istri saya, teman baik. Lalu kemudian mereka datang dari Surabaya pulang kuliah, mereka selesai kuliah, mereka balik ke Ambon, mereka ajak kami berdua untuk ibadah. Ibadahnya di rumah mereka, cuma 10 orang, bikin lingkaran duduk di lantai, lalu cuma pakai gitar, lalu diajak, Jeffrey May, yuk datang. Lalu istri saya bilang, Jeff, ini Dedi sama Lani lagi panggil, lagi ajak buat ikut ibadah. Saya bilang, ibadah apa? Sing tahu ibadah apa? Saya langsung pikir gini, jangan sampai ibadah tepuk tangan yang ibadah menangis ke apa? Dia bilang, sing tahu juga. Beta bilang begini, kalau ibadah menangis tepuk tangan, beta sih mau pergi. Jangan pergi ibadah-ibadah begitu, ibadah apa itu? Jangan sampai ibadah-ibadah begitu, jangan. Bilang beta ada sibuk. Beta bilang beta ada sibuk. Memang beta sibuk. Beta lagi sering pergi ke Seram, beli hasil di sana. Tapi memang itu jadikan satu alasan untuk menolak. Tapi ini orang yang sekarang jadi bapak gembala dan ibu gembala saya ini, mereka ini tidak bosan-bosannya ngajak kita. Anehnya di situ. Mereka tidak pernah bosan untuk mengajak kita, ajak terus. Dan akhirnya kayak saya ini rasa pastiu juga. Orang bilang pastiu, beta bilang buat beta istri, hidung nih su bilang seng mau piti nggak ajak terus. Sudahlah, beta lempar istri, kalau begitu ketong pergi saja, tapi kali ini saja ketong pergi, yang penting dong hati senang lalu saya boleh pilih. Beta istri cuma ikut sah, oh iyo, karena memang ketong ini jarang masuk ibadah, ketong ini jarang pergi gereja sekali, orang bilang kadang-kadang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, 1 tahun 1 kali, Natalan baru pergi, tahun baru pergi, itu saja. Jadi pergi gereja itu cuma orang bilang, cuma dalam pemahaman kalau beta pergi gereja itu beta cuma mau pergi cuci dosa. Jadi berapa bulan sekali, kalau dosa subahnya pergi sekali-sekali cuci dulu. Begitu. Pemikirannya begitu. Lalu waktu diajak pergi, beta mulai pergi. Waktu beta pergi, ini ibadah di dalam rumah, di lantai, duduk melantai. Semua dapat bagai kertas, karena saya hafal lagu kan. Dapat bagai kertas, lagu-lagu baru nih, lagu-lagu gereja pertobatan punya lagu ini. Dan saat itu tuh beta masih ingat sekali lagu-lagu yang kita nyanyikan tuh kayak lagu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Itu lagu-lagu itu yang ada di beta pun gereja. Yang ada di beta pun gereja lama. Dan waktu beta nyanyi itu, ketong habis nyanyi, ketong lagu-lagu itu ada juga lagu yang sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Dan waktu itu ketong nyanyi, disuruh nyanyi,
main gitar, kemudian katong sharing. Beta pulang, beta bilang begini, ternyata enak juga ya ibadah begini. Padahal kemudian satu waktu beta duduk di toko, sambil duduk di toko, beta mulai mendengar, duduk dengar ada di sebelah toko itu, toko sebelah itu toko kaset. Di toko kaset itu dia putar lagu-lagu. Lagu-lagu, muncullah lagu-lagu yang tadi yang itu sering nyanyi di persekutuan itu. Kemudian di hati ini ada suara di hati bilang, pi beli lagu itu. Beta pi beli. Kemudian beta pi beli. Lalu pulang sampai rumah, malamnya saat itu beta istri lagi berangkat, beta sendiri di rumah. Beta di dalam kamar, itu beta duduk sendiri dan tiba-tiba suara bilang begini, putar lagu yang tadi. Beta putar lagu tadi. Kemudian suara bilang lagi, tutup mata, lalu menyanyi ikut lagu itu. Beta tutup mata, beta bernyanyi ikut lagu itu. Tanpa sadar, beta merasa ada yang peluk beta, begitu hangat, begitu luar biasa, dan beta mengerti itu siapa. Tiba-tiba, di waktu beta menyanyi ikut lagu itu, tiba-tiba beta menangis. Padahal beta sudah pernah kasih keluar kata, bilang beta tidak akan pernah pergi ke gereja yang tepuk tangan dan menangis. Saat itu beta menangis di hadapan Tuhan. Dan setelah bertobat dulu baru beta sadar ternyata itu adalah Tuhan yang memeluk beta. Dan itu adalah Roh Kudus. Beta menangis dan bagi beta sebagai laki-laki yang nakal, yang suka berbuat hal-hal yang gila-gila, itu tidak ada di dalam beta punya kamus yang namanya menangis. Tapi hari itu beta bisa menangis. Dan disitulah awal pemulihan mulai beta dipulihkan Tuhan. Bapak Ibu, dulu di beta punya rumah itu, beta tadi malah sampaikan di YouTube juga, dulu di beta punya rumah itu markas sarang penyamun. Itu markas sarang penyamun. Hari-hari yang beta lakukan di beta punya rumah adalah setiap hari kita minum mabuk-mabukan, itu sudah pasti. Saya ini perokok berat, hampir setiap waktu kita pakai narkoba, setiap hari kita pasti main judi. Setiap hari itu pasti main judi. Tidak bisa terlewatkan, satu pun hari tidak ada lewat tanpa main judi dan mabuk-mabuk. Setiap hari begitu. Tapi lihat Bapak Ibu, apa yang terjadi waktu Tuhan pulihkan beta? Waktu Tuhan pulihkan beta, satu waktu ada satu hamba Tuhan datang buat beta waktu ketua ikut persekutuan. Dulu masih persekutuan di rumahnya, di orang lain, di rumahnya teman lain. Waktu satu kali ikut persekutuan, ada satu hamba Tuhan, orang Ambon, suaminya orang Belanda. Mereka tinggal di Brasil, mereka datang begitu khotbah di kita punya persekutuan. Kemudian setelah habis ibadah, dia datang buat saya, dia bilang begini, kamu lihat sini, kamu lihat saya. Saya mau sampaikan pesan ini buat kamu. Saya lihat dia, dalam kepolosan saya yang baru belajar mengenal Tuhan. Dia bilang begini, kamu lihat saya. Saya lihat ada banyak anak kecil datang buat kamu. Ada banyak anak kecil datang buat kamu. Tapi ingat ya, kamu tidak boleh tolak mereka. Kamu harus terima mereka dan jadikan mereka prajurit-prajurit surga. Saya cuma terdiam. Dia sampai ulang kembali, ingat ya, saya lihat ada banyak sekali anak-anak kecil datang buat kamu. Kamu tidak boleh tolak mereka, tapi kamu harus terima mereka dan jadikan mereka prajurit-prajurit surga. Saya belum mengerti. Saya coba mulai mencari tahu, apa sih pesan yang dimaksud ini. Anak-anak kecil seperti apa? Saya tanya kepada ada satu ibu pendeta yang suka layanin saya dan istri. Saya tanya sama dia, Ibu, ini hamba Tuhan sampaikan seperti ini, apa maksudnya Ibu? Dia bilang yang dimaksudkan, ini bukan anak-anak kecil bukan. Tapi orang-orang besar, anak-anak remaja atau anak-anak muda yang kelihatannya sudah besar, tapi ternyata rohaninya masih anak-anak. Itu akan dikirimkan buat kamu, untuk kamu muridkan mereka dan jadikan mereka prajurit surga. Bapak Ibu tahu, rumah saya adalah sarang penyamun, tapi hari ini bisa menjadi gereja. Kita buat gereja di lantai 4, dan hari ini rumah saya menjadi rumah pemulihan bagi jiwa-jiwa yang datang. Lihat cara kerja Tuhan yang begitu dahsyat. Makanya saya katakan, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Tadi sedikit pengenalan tentang saya. Oke.
Apa yang harus dilakukan sebagai orang-orang pilihan Tuhan? Sebagai orang-orang pilihan, saudara percaya, Bapak Ibu semua percaya bahwa semua kita di sini adalah pilihan Tuhan kan? Kalau kita pilihan Tuhan, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang pilihan Tuhan? Yang pertama adalah hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Amin, siap? Kita semua siap untuk hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Dikatakan begini, di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 3 tadi dikatakan begini bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Kenapa Daud selalu dijadikan patokan sebagai orang benar? Apakah Daud tidak pernah salah? Kenapa? Kan tadi dikatakan begitu. Tadi bilang begini, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang Daud lakukan bapa leluhurnya. Kalau saudara baca tentang kisah Daud, apakah Daud adalah seorang yang perfect man begitu? Yang tidak pernah berbuat salah? Saya percaya bahwa kita semua di sini tahu Daud punya kasus besar. Iya kan? Daud punya kasus besar, dia pernah melakukan dosa yang sangat besar. Dia mengambil istri orang, kemudian dia bunuh suaminya. Dia tidurin istri orang dan bunuh suaminya. Itu suatu pekerjaan, suatu perbuatan yang juga sangat keji di mata Tuhan. Tapi lihat, kenapa selalu Daud dijadikan patokan? Karena ini, karena orang benar bukan orang yang tidak pernah berbuat kesalahan. Tetapi mereka yang menyadari kesalahannya tanpa mencari kambing hitam. Semua di sini kita perlu jujur dengan diri kita sendiri. Apa kesalahan yang kita pernah lakukan? Apa dosa yang sementara kita lakukan? Jujur di hadapan Tuhan dan mengaku minta ampun sama Tuhan. Itu penting. Orang benar bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Tapi orang yang tahu, sadar diri. Lalu mengakui Tuhan, beta salah Tuhan. Daud kenapa demikian? Karena waktu dia salah, Nabi Nathan datang tegur dia. Dia langsung mengaku, ya Tuhan beta salah. Tuhan beta minta ampun. Tuhan beta minta ampun, beta salah. Pertanyaannya buat ketong, buat kita semua. Apakah waktu ketong melakukan kesalahan, apakah waktu kita melakukan kesalahan, kita menyadari itu ataukah kita merasa, ini betul saja mu. Betul-betul saja kok. Ini baik-baik saja. Saudara tangkap sampai sini? Amin? Oke. Lanjut. Dikatakan begini, di antara semua raja Yehuda yang baik yang sebelum maupun yang sesudah Hizkia, tidak ada yang seperti dia. Ini tidak ada yang seperti Hizkia ini. Kita lagi belajar tentang Hizkia. Tadi kan dibilang tentang Daud. Jadi Hizkia ini hidup seperti Daud. Dia hidup benar seperti Daud. Ini bicara tentang Hizkia. Tidak ada yang seperti dia. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan setia kepadanya. Ini saya ambil dalam bahasa Indonesia masa kini. Dan setia kepadanya. Tidak pernah ia melawan Tuhan. Segala perintah Tuhan yang diberikan melalui Musa ditaati oleh Hizkia dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau hidup sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita harus menjadi orang yang benar-benar setia, taat kepada Tuhan, seperti yang dikatakan itu. Nah, Hizkia, siapa itu Hizkia? Bentar. Siapa itu Hizkia? Hizkia dikenal sebagai salah satu raja Yehuda terbaik yang berpaut kepada Tuhan. Hizkia dikenal sebagai salah satu raja terbaik yang berpaut kepada Tuhan. Kalau kita mau jadi yang terbaik, kuncinya apa? Kalau kita sebagai orang pilihan Tuhan, kalau kita mau jadi orang pilihan yang terbaik, kuncinya adalah kita harus berpaut kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Jangan jauh daripada Tuhan, kita bilang, beta ini kan orang pilihan Tuhan. Kalau engkau tidak berpaut, engkau tidak melekat dengan Tuhan, engkau bukan orang pilihan Tuhan. Engkau tidak menyadari bahwa engkau adalah orang pilihan Tuhan. Kita dipilih Tuhan, itu pilihan yang sangat mahal dan sangat berharga.
Oleh sebab itu kita harus menyadari itu. Hizkia adalah dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, menghancurkan tiang-tiang berhala dan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab pada zaman itu, pada masa itu orang masih membakar korban bagi ular yang namanya disebut Nehustan. Itu yang dilakukan, itu sedikit profil tentang Hizkia. Itu sedikit profil tentang Hizkia. Jadi Hizkia adalah orang raja yang berkenan, berpaut kepada Tuhan. Dia menjauhkan segala dosa-dosa. Dia hidup di dalam kebenaran. Kalau kita katakan bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, marilah kita hidup di dalam kebenaran, menjauhkan segala dosa-dosa daripada kehidupan kita. Amin. Memang tidak gampang, tapi kita harus terus belajar untuk menjauhkan dosa dari kehidupan kita. Lanjut. Yang kedua, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, tugas apa yang harus dilakukan sebagai orang-orang pilihan Tuhan? Yang kedua adalah mengerjakan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Kita baca dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 dan 2. Ini katakan begini, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Saudara lihat, kalau firman Tuhan datang kayak begini buat ketong. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit, lalu datanglah Nabi Yesaya. Dia susah sakit nih, Nabi Yesaya datang buat dia. Dan Nabi Yesaya katakan beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir. Dia bilang begini, Hizkia, dengarlah firman Tuhan. Sampaikan, saya punya pesan terakhir buat saya punya keluarga, karena saya akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menerima pesan seperti ini, itu jantung pukul yang rata, hati hilang. Biar akan dari gunung bisa jatuh ke bawah. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Yang pertama dia lakukan apa? Berdoa kepada Tuhan. Dia yang bikin lain, dengar kabar yang begitu buruk. Tapi dia lakukan berdoa sama Tuhan. Waktu kau dengar kabar buruk, dengar kabar yang sangat menyakitkan, mungkin sangat menyayat hati atau sangat, aduh bagaimana ini beta keadaan. Semua bikin lain, tenang dan berdoa sama Tuhan. Amin. Ada masalah, tenang, jangan emosi. Karena kita bilang apa? Jadilah engkau tenang supaya engkau bisa berdoa. Ketong tenang lalu berdoa sama Tuhan. Lihat. Ketika dia memalingkan wajahnya ke dinding, dia mulai ke tembok, tadi katakan ke dinding, ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ini doanya nih. Ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Lihat, hidup di hadapanmu dengan setia. Setia itu sangat penting Bapak Ibu. Jadi orang setia itu tidak mudah. Itu sangat penting. Dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dia berdoa, dia kasih tahu bahwa Tuhan beta tuh ingatlah apa yang beta pernah bikin di hadapanmu Tuhan. Beta punya hidup dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Beta sudah melakukan apa yang baik di matamu Tuhan. Masa hari ini beta harus mati Tuhan. Tetapi Yesaya waktu dia doa seperti itu, ini Yesaya baru sampaikan, langsung dia balik muka ke dinding, langsung dia berdoa. Yesaya baru mau melangkah keluar, dikatakan begini, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Yesaya habis sampaikan pesan, Yesaya baru balik keluar, belum sampai di pelataran tengah lagi, tuh firman Tuhan sudah datang ulang buat Yesaya untuk Hizkia. Katakan, baliklah, disuruh balik. Yesaya disuruh balik, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku.
Jadi baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Jadi Hizkia ini rajanya umat Tuhan nih. Beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Lihat, Daud terus dipakai. Nama Daud itu nama yang sangat besar. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Bayangkan Tuhan langsung tadi bilang susah. Tadi kan dibilang bahwa dia tidak akan sembuh lagi. Engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Sampaikan pesan terakhir sudah buat kau siapun saudara-saudara. Tapi kemudian dalam waktu sekejap, waktu dia berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih firman yang baru. Tuhan kasih jawaban, Tuhan mengabulkan doanya. Engkau akan sembuh dalam waktu hari ketiga ketika engkau ke rumah Tuhan. Dan kemudian aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memegari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Bapak Ibu lihat. Dari ayat ini kita bisa dapat bahwa Tuhan bisa berubah pikiran kalau kita kasih alasan yang jelas buat dia. Amin. Iya kan? Ada orang bilang Tuhan tuh sih bisa berubah pikiran. Siapa yang bilang? Kalau engkau punya alasan yang jelas. Ini cerita di Alkitab. Ini bukan karangan saya. Ini kejadian di Alkitab bahwa ternyata Tuhan bisa berubah keputusannya ketika kita sungguh-sungguh datang berdoa kepada Dia. Amin. Kita kasih alasan yang jelas buat Dia. Saya mau kasih sedikit kesaksian tentang saya punya kehidupan, Bapak Ibu. Tahun 2020, waktu masih COVID, akhir tahun 2020, saya terkena sakit. Saya harus masuk rumah sakit. Dan setelah waktu saya masuk rumah sakit, ada hampir 1 minggu saya masuk rumah sakit. Dan saya pikir, saya sakitnya itu asam lambung. Karena saya waktu masuk ke dokter, saya masuk rumah sakit, dokter tanya sakit apa? Saya bilang asam lambung. Karena saya punya dada sini nyeri. Bernapas biasa tapi dada ini tertekan. Jadi intinya setelah saya cek, ternyata saya ini kena serangan jantung, Bapak Ibu. Saya pernah kena serangan jantung di tahun 2020 saat COVID. Dan di waktu saya kena serangan jantung itu, saya sebagai orang yang down juga saat itu. Tidak pernah terpikirkan buat saya bahwa saya akan kena penyakit seperti itu. Dengan kondisi tubuh saya yang tidak gemuk, tapi memang saya makannya tidak beraturan, saya pernah punya kolesterol yang tinggi dan tidak ada pernah warning dari tubuh saya. Saya punya kolesterol pernah sampai 360, tapi tidak ada warning, tidak ada rasa tare-tare. Orang kata biasa bilang saya ada rasa tare-tare di sini, dan saya beranggap itu baik-baik saja. Dan saya beranggap kalau saya makan, saya beranggap bahwa kalau makan sudah berdoa, sudah cukup lah, pasti Tuhan lindungi, Tuhan pasti jaga dan makanannya pasti aman, sehat. Tapi tidak demikian saudara, kita harus juga jaga mulut. Jadi waktu saya terkena penyakit itu, saya datang ke dokter, saya coba periksa ulang. Pertama saya belum tahu kalau saya sakit jantung. Saya datang ke dokter dan saya cerita sama dokter, saya bilang saya sakit ini. Dan dokter periksa, ternyata dia bilang begini, "Ko Jeff masuk rumah sakit kapan?" Saya bilang Senin kemarin. Dari Senin sampai Jumat, Senin lagi setelah Jumat saya keluar rumah sakit, Minggunya masih sakit, Senin saya saya coba periksa, iseng-iseng aja, periksa jantung, ternyata waktu dia periksa, dia bilang Ko Jeff kena serangan jantung. Bayangkan, saudara,
Saya ini kalau mau dibilang mati, kalau mau dibilang harus mati, itu sudah mati berulang-ulang kali. Dan saya tidak tahu. Saya sudah harus mati berulang-ulang kali di lapangan badminton. Saya ini main badminton. Dan waktu saya bermain badminton, waktu saya mainnya agak keras. Mainnya agak, karena ini kan permainan untuk cari menang kan. Permainan kompetisi kan. Jadi untuk cari menang. Waktu saya sakit, saya cuma pegang dada. Nyeri di dada. Tiba-tiba teman-teman di lapangan badminton bilang, Ko Jeff kenapa? Saya bilang, asam lambung. Asam lambung. Lalu saya pakai raket itu, saya pukul-pukul dada begini. Pukul-pukul dada, pukul-pukul belakang. Waktu sudah mulai reda sedikit, saya main lagi. Main lagi, sakit lagi. Main lagi, sakit lagi. Setiap kali datang bermain badminton selalu sakit seperti itu. Di rumah juga sering sakit, tapi lihat. Karena Tuhan tahu bahwa saya punya hidup itu masih panjang. Kalau saya yakin itu. Dan saudara tahu, akhirnya singkat cerita, saya harus pergi berangkat berobat karena saya nego sama dokter. Dokter bilang, Ko Jeff harus secepatnya untuk berangkat pergi pengobatan. Saya bilang, ini kan sudah mau Natal dok. Bisa enggak setelah Natal tahun baru saya berangkat? Karena itu saya sakitnya itu sekitar tanggal hampir sekitar 15 saya kontrol sama dokter dan dokter bilang tidak apa, terserah kalau Ko Jeff mau pergi setelah Natal atau tahun baru tidak masalah. Tapi saya tidak bisa jamin kalau ini terjadi lagi, takutnya serangan jantung lagi. Karena serangan jantung itu kan dibilang pembunuh nomor 1 di dunia itu apa? Pembunuh nomor 1 di dunia itu adalah serangan jantung. Orang bilang silent killer. Kalau orang kena kanker, itu masih tahu, masih bisa hidup panjang dan bisa tahu bahwa masih bisa jaga ini kan masih. Tapi kalau orang serangan jantung itu tiba-tiba dalam hitungan menit bisa lewat. Dan berulang-ulang kali saya kena serangan jantung, tapi Tuhan menjaga saya. Bapak Ibu lihat itu? Dan setelah saya berangkat, akhirnya saya harus menjalani pengobatan. Saya harus menjalani pengobatan dan waktu saya tanya dokter, saya punya jantung ini seperti apa dok? Ini apakah masih tanda-tanda awal atau sakitnya seperti apa? Dokter katakan begini, Ko Jeff punya jantung ini bukan lagi tanda-tanda awal. Tetapi kalau menurut saya, yang saya cek daripada hasil EKG sama treadmill, ini sudah tersumbat total. Bapak Ibu tahu, saya pernah kasih kesaksian, saya pernah cerita tentang keadaan saya buat satu teman. Waktu saya bilang, dokter bilang, saya tersumbat total, dia bilang begini, semungkin Pak Jeff, pokoknya ketemu pun jantung tuh, kalau salah satu saja, baru saya punya tersumbat total nih di saluran, ada kalau tidak salah tuh ada 3 saluran utama di kita punya jantung. Saya punya nih salah satunya tersumbat total. Dia bilang tidak mungkin Jeff, kalau jantung kita nih kalau satu saja tersumbat total itu pasti mati. Saya bilang buat dia, ya memang kalau mau dibilang saya harus mati. Kalau mau dibilang secara medis, memang saya harus mati. Saya bisa mati. Tapi lihat, kenapa saya tidak mati? Karena Tuhan, saya punya Tuhan itu besar. Bapak Ibu tahu waktu saya mengalami itu, saya duduk sebagai seorang pendeta, sekalipun saya ini seorang pendeta, saya melayani banyak. Saya duduk di kaki Tuhan, saya menangis, saya bilang Tuhan, kenapa Tuhan seperti ini Tuhan? Saya masa down, saya bilang Tuhan kenapa Tuhan seperti ini Tuhan? Masa, apakah saya ini sudah tidak berharga? Saya ini Tuhan sudah tidak pakai susah yang pakai beta lah ya, sampai beta harus kena penyakit seperti ini Tuhan. Itu down, saya rasa down sekali. Bayangkan dokter bilang begini, Ko Jeff ini kena serangan jantung. Tapi untung tidak apa-apa. Saya pulang dan saya renungkan, saya bilang, ini kata-kata dokter, untung tidak apa-apa. Saya berdoa terus tanya Tuhan. Saya bilang buat Tuhan,
kalau seorang Jeffrey Raja Lapis, kalau dia mati tempo, kalau seorang Jeffrey Raja Lapis itu mati muda begini, itu yang keren Tuhan. Yang keren Tuhan. Masa seorang Jeffrey Raja Lapis harus mati tempo? Masih ada tugas banyak yang beta harus buat untuk Tuhan. Masih ada banyak jiwa-jiwa yang beta harus menangkan untuk Tuhan. Kenapa Tuhan? Waktu di dalam beta bergumul sama Tuhan, tiba-tiba suara Tuhan datang begini. Dokter bilang begini, untung siapa apa. Tapi Tuhan bilang begini, Jeffrey, bukan untung siapa apa, tapi kenapa seng apa-apa. Saudara tangkap pesan ini? Katong hidup ini bukan untung siapa apa. Kadang-kadang katong terselamatkan dari maut atau kecelakaan. Hei, itu bukan untung. Untung beta, itu bukan untung. Tapi ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada tangan Tuhan yang selalu menyertai. Tuhan katakan begini, Jeffrey bukan untung siapa-apa. Saya pun hidup tuh di dalam tangan beta bukan untung-untungan. Bukan untung siapa-apa, tapi kenapa saya apa-apa, saya harus sadarin itu. Beta renungkan, kenapa sih apa-apa Tuhan. Kalau mau mati, harusnya beta mati di lapangan badminton tuh ulang-ulang. Bapak Ibu pernah lihat kisah-kisah mungkin buka Facebook lalu muncul ada orang yang main ada sementara olahraga tiba-tiba jatuh langsung mati. Kalau mau dibilang saya bisa ada di dalam kondisi seperti itu berulang-ulang kali. Tapi bayangkan tangan Tuhan begitu penuh kasih yang selalu menjaga saya. Saya menjalani pengobatan, setelah saya menjalani pengobatan selesai, ya harus jujur, saya kemudian harus pasang ring. Dengan umur semuda ini, saya umur waktu masih baru 40 tahun. Tahun ini 46 tahun. Dengan umur semuda itu saya harus pasang ring, saudara. Bapak Ibu. Dan 2 tahun lalu, saya pergi check up ke Penang. Check up ulang dan saya melihat, saya minta dokter check up saya. Setelah check up semua, dokter bilang begini, saya pasang ring ini ada 4, Bapak Ibu. Saya punya ring ini 4. Itu kalau dengar ring tuh hati nyali hilang. Dulu beta yang pernah pikir bahwa sampai harus pasang ring itu, kalau ketemu dengan orang pasang ring itu kayak bagaimana? Kok beta bisa hadapi sampai mesti pasang 4 sekali Tuhan. Tapi ya itulah. Tapi gini, beta mau cerita satu penting. Waktu beta mau masuk ruang operasi, itu beta didorong pakai kursi roda mau masuk ruang operasi ini. Waktu didorong, karena beta tadi beta sama istri, dijemput di kamar, dijemput untuk cepat-cepat karena sudah ditunggu di ruang operasi. Akhirnya sambil buru-burunya kita lupa, kita tidak sempat berdoa. Waktu sampai di kamar operasi, di depan pintu operasi, saya bilang buat istri, ketemu belum berdoa. Lupa berdoa tadi, ketemu berdoa dulu. Tapi belum sempat berdoa, waktu pintu pertama dibuka, kan di ruang operasi itu ada 2 pintu. Pintu pertama masuk, kemudian ada pintu kedua. Waktu masuk pintu pertama, tiba-tiba ada dokter di ruang situ bilang begini, Bapak dan Ibu mau berdoa dulu? Saya bilang, kalau dokter bilang mau berdoa dulu, berarti di dalam tanda tanya nih. Di dalam nih tanda tanya nih. Berarti dong perlu Tuhan punya pertolongan juga. Kemudian saya bilang, iya saya mau berdoa. Kita mau berdoa dulu. Saya bilang buat istri, berdoa dulu buat saya. Berdoa dulu buat beta. Setelah saya berdoa, waktu mau masuk pintu kedua, beta pikir beta istri bisa ikut oleh batamang di dalam. Karena beta yang bisa sendiri. Katong pelayanan saya selalu sama-sama. Kemana selalu sama-sama, apalagi dalam hal seperti itu. Beta sangat butuh dia untuk ada di samping beta. Tapi waktu masuk pintu kedua, masuk ruang operasi, tiba-tiba dia ditahan. Ibu, minta maaf, Ibu cuma bisa sampai di sini. Ibu tidak bisa sampai ke dalam. Yang ke dalam hanya Bapak sendiri. Kemudian dengan berat hati saya diam, saya bilang, ya sudah, ikut. Akhirnya saya didorong, waktu saya didorong, mau masuk, saya sempat menoleh lihat dia. Waktu pintu mau ditutup, saya rasa-rasa mau begini. Mari ikut beta juga, tolong beta takut sekali, beta takut masuk ke dalam nih. Bayangkan Bapak Ibu masuk ruang operasi itu hal yang sangat menakutkan buat beta. Waktu mau masuk lah, itu para tim medis itu sudah berdiri jejer, sudah beberapa orang berdiri semua dengan tutup kepala, pakai masker.
Itu beta ditolak, waktu beta didorong dengan kursi roda tuh tahu. Saat itulah pengalaman rohani beta. Waktu beta didorong itu, Tuhan bawa beta di dimensi seperti beta lagi menuju menghadap Tuhan di dalam kematian. Menghadap Tuhan setelah kematian. Beta menghadap itu kayak ketong malaikat lagi bawa ketong menghadap Tuhan begitu. Waktu jalan itu langsung beta bilang nih, Tuhan, saat ini baru beta merasa bahwa benar-benar susah ada orang lain. Kalau ketong menghadap Tuhan tuh susah ada orang batang ketong lain. Jangan pikir kata suami istri dan nanti menghadap Tuhan sama-sama. Masing-masing tanggung jawab sendiri-sendiri. Ketong menghadap Tuhan, waktu beta menghadap Tuhan, beta masuk dalam itu, beta bilang, Tuhan sekarang ini benar-benar beta susah ada andalkan siapa-siapa lain. Beta pun semua kekuasaan, semua beta pun kehebatan, semua beta punya kebanggaan, beta tinggalkan di luar. Dan ini beta masuk dengan kepolosan, dengan cuma baju operasi, tidak ada baju yang lain, cuma itu, lalu didorong kemudian diangkat. Bapak Ibu tahu sampai di meja operasi, waktu sampai di meja operasi, di bulan itu, biasa Desember itu, beta punya jadwal khotbah agak banyak. Tapi di saat itu anehnya di tahun itu, tahun 2020 itu, beta punya jadwal khotbah cuma di akhir tahun, di tanggal 31 Desember. Jadwal khotbah cuma di situ. Dan kemudian beta, dan tidak ada jadwal khotbah yang cuma itu saja. Dan beta sakit itu sebelum beta jadwal khotbah. Dan beta waktu mau naik di atas, waktu beta sudah naik di atas meja operasi, sudah dikasih naik di atas meja operasi, waktu mereka sudah mau mulai melakukan operasi, kemudian beta cuma bilang begini, Tuhan, sekarang beta serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tapi beta kasih ingat Tuhan. Beta bilang, Tuhan, ingatan, beta ada mau khotbah tanggal 31 Desember. Kalau sampai beta mati, Tuhan yang rugi. Jujur beta bilang begitu sama Tuhan. Seperti Hizkia yang berdiskusi sama Tuhan. Iya kan? Hizkia berdiskusi sama Tuhan. Hizkia ingat Tuhan tentang apa yang Hizkia lakukan buat Tuhan. Beta bilang, Tuhan, kalau sampai beta mati, ingatan tanggal 31 beta mau khotbah, kalau beta mati Tuhan rugi. Jadi Tuhan, beta yang boleh mati. Beta harus hidup supaya beta mau melayani Tuhan, beta mau berdiri menyampaikan firman Tuhan. Beta mau untuk terus bisa jadi berkat buat orang banyak. Amin. Kemudian semuanya berjalan lancar. Bayangkan hari Minggu, beta setelah habis operasi beta masuk ruang ICU. Hari Minggunya beta ikuti ibadah online, ketemu gereja punya ibadah online di hari Minggu di dalam ruang ICU bersama istri. Kemudian tahu, minggu depannya beta sudah kembali ke Ambon, beta sudah berdiri berkhotbah di atas mimbar. Hari Minggu ada di ruang ICU, minggu depannya sudah bisa berdiri berkhotbah di atas mimbar. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan bayangkan setelah beta pelayanan itu, beta berpikir bahwa setelah itu beta mau istirahat. Beta bilang, langsung beta punya jadwal khotbah kan tanggal 31. Beta minta sama ibu gembala, beta tukar beta punya jadwal khotbah juga di hari Minggu supaya hari lain tanggal 31 itu beta mau pulang ke Saparua, beta mau istirahat di sana bersama papa dan mama di sana. Tapi Bapak Ibu tahu, waktu beta sampai di sana, pendeta-pendeta di sana tahu beta datang. 2 gereja minta beta khotbah ulang di sana. Hari Minggu di gereja yang satu, kemudian malam tahun baru yang harusnya di malam kunci tahun yang harusnya di Ambon beta khotbah di Sapporo malam kunci tahun, dan kemudian hari Minggunya beta diminta khotbah di satu gereja lagi, satu di GBI dan satu di gereja GKRI. Bayangkan, yang jadwal khotbahnya cuma satu yang pertama, tapi setelah beta melalui semua cerita bersama Tuhan, jadwal khotbah dari 1 menjadi 3. Tuhan cuma bilang begini, waktu beta mau menolak, beta sebenarnya beta ke Saparua tuh seng ingin berkhotbah, beta cuma ingin istirahat, dan beta sengaja bawa baju apa adanya, beta bawa cuma tangan pendek, beta mau bawa baju yang pas buat khotbah, seng ada bawa apa, beta memang rencana seperti itu. Tapi waktu beta pendetanya minta beta khotbah, beta bilang beta seng ada baju, beta seng bawa baju, atau bilang saya apa biar yang baju kos juga saya apa. Beta bilang, Tuhan ini bagaimana, beta mau lari tapi Tuhan cuma kasihnya begini. Saya kan bilang mau melayani beta toh. Ini saatnya melayani. Waktu ke gereja kedua yang undang lagi. Waktu gereja yang kedua dapat beta, kemarin kan sudah di GBI.
Sekarang kan bagian di ketong lah, masa sing adil lah, masa cuma di GBI, di ketong sing mau. Oh iya, siap. Berarti cuma bilang siap. Karena apa? Ketong pun hidup untuk menjadi berkat, memberitakan firman, melayani Tuhan. Amin. Ketika kita mengerjakan tujuan Tuhan dalam hidup kita, maka kita punya alasan kuat buat Tuhan kenapa kita harus hidup. Amin. Kasih alasan yang kuat untuk Tuhan kalau kau mau hidup. Kalau mungkin hari ini ada yang sakit di tempat ini, ada yang merasa sudah down, percaya kalau engkau punya tujuan yang jelas sama Tuhan, engkau kasih tujuan yang jelas sama Tuhan, Tuhan akan bisa memperpanjang hidupmu seperti yang dialami oleh Hizkia, juga yang saya alami. Amin. Kita Roma 8 ayat 20 katakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apapun kondisi kita, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Apalagi engkau mengasihi Dia. Ini kan bagi orang yang mengasihi Dia. Apalagi bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jangan pernah mundur, jangan pernah takut karena tuh dalam segala sesuatu apapun kondisimu, Tuhan Allah turut bekerja. Amin. Jangan cari kesembuhan, tetapi carilah kehendak Tuhan. Jangan cari kesembuhan, cari kehendak Tuhan dalam ketempuh hidup. Ada banyak orang yang cuma cari kesembuhan. Saudara kalau pernah baca kisah tentang 10 orang kusta yang disembuhkan, 10 orang kusta yang datang minta kesembuhan sama Yesus. Yang sembuh berapa orang? Hah? Yang sembuh 10 yang sembuh, datang cari Tuhan, minta disembuhkan sama Tuhan. Tapi yang cari itu, yang balik terima kasih sama Tuhan berapa orang? 1 saja. Terbukti bahwa orang lebih cari kesembuhan daripada cari kehendak Tuhan. Alasan inilah yang membuat hidup kita jadi berarti. Amin. Yang ketiga, jangan sombong dan angkuh. Jangan sombong dan angkuh. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ini yang tadi itu kisahnya. Tapi lihat, ini di pasal yang lain. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Jadi Hizkia waktu disembuh, dia lupa berterima kasih. Malah dia kasih tunjuk ada dari orang raja-raja Babel, mereka datang, mereka mendengar bahwa Hizkia sakit dan sembuh. Mereka datang untuk melihat Hizkia, ternyata Hizkia bukannya berterima kasih sama Tuhan, tapi Hizkia menunjukkan kekayaan-kekayaannya kepada orang-orang yang datang melihat dia. Tetapi kemudian gini, karena dia tidak berterima kasih, akhirnya ia dan Yehuda Yerusalem ditimpa murka. Dan kemudian gini, tetapi ia sadar atas keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Kesalahan Hizkia adalah tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan yang sudah mengabulkan doanya. Itu kesalahan Hizkia. Tapi kemudian dia meminta ampun. Keangkuhan diri tanpa sadar membuat seseorang jadi lupa diri dan tidak tahu berterima kasih. Seberapa banyak dari kita yang ketika susah cari Tuhan, waktu doa sudah kejawab, lupa sama Tuhan. Kalau ada di kita, buang itu, tahu berterima kasih sama Tuhan. Ada satu kata-kata orang Ambon, saya dibilang begini, lapar bicara lain, kenyang bicara lain. Tapi itu yang ada di sini, amin. Itu yang ada di jemaat sini, itu di yang tahu di utang-utang sana banyak. Jadi lapar, kadang-kadang ketong begitu, lapar ketong waktu ketong susah, ketong cari Tuhan tolong, waktu ketong sudah dijawab, ketong lupa sama Tuhan. Yesaya dikatakan begini, Yesaya 2 ayat 17 katakan, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Orang-orang pilihan Allah harus rendah hati dan tahu berterima kasih. Saya boleh undang tim musik. Saya sudah selesai. Tuhan Yesus berkati kita semua. Bapak Ibu semua diberkati hari ini. Amin. Semoga apa yang saya sampaikan, pengalaman-pengalaman hidup saya
Saya tutup dengan ini. Saya tadi cerita, waktu saya ke Penang terakhir 2 tahun lalu, saya check up di Penang. Dan dokter melihat jantung saya. Dia bilang begini, kamu punya jantung sudah sangat elok. Jantung kamu sudah sangat bagus. Saya bilang, dokter, saya di Indonesia saya main badminton. Ada CAD di belakang. Beta biasa main badminton juga di Antua. Saya bilang, dokter, saya biasa main badminton di Indonesia. Dokter bilang begini, kamu main saja, kamu punya jantung sudah bagus. Bayangkan, dari yang pasang ring 4, dokter bilang begini, kamu main saja, kamu punya jantung sudah bagus. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan baik. Itu semua pekerjaan tangan Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau begitu baik buat kami. Kami yakin dan percaya, kalau sampai hari ini kami ada, kami hidup, itu hanya karena Tuhan yang menjaga kami. Terima kasih buat semuanya. Segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, bagaimana apa yang sudah saya sampaikan tentang, hamba-Mu sampaikan tentang Hizkia, bagaimana Hizkia mengalami kesembuhan. Karena Tuhan melihat segala sesuatu yang dibuatnya, begitu pula hamba-Mu yang boleh mengalami mujizat Tuhan. Karena ada tujuan besar di dalam hidup hamba-Mu ini. Hamba percaya bahwa itu juga terjadi buat jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau juga tolong setiap jemaat tempat ini. Mungkin hari ini lagi ke dalam keadaan sakit, yang butuh jawaban, butuh pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah mujizat-Mu terjadi buat mereka juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa di dalam Kristus, di waktu tujuan kami jelas, maka tidak ada hal yang mustahil. Karena Tuhan akan bekerja lebih dari yang kami pikirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin.